TNI Purnawirawan Sunarko. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami ingatkan ya Pak, walaupun saya sayang sama Bapak, cukup 5 menit ya Pak ya, karena banyak yang mau ngomong Pak. Gaspol Pak. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya kira saya tidak dapat kesempatan di sini bicara, jadi saya kaget juga dipanggil kemari. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kami semua insya Allah menyadari bahwa 4 pahlawan kita ini sedang berjuang melawan kebatilan, melawan kebiadaban. Karena itulah saya dan kita semua ini datang mendukung dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Kita rakyat itu sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu, tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai negara, di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini telah mengkhianati akal sehat kita, telah mengkhianati moralitas yang diajarkan agama kita, telah mengkhianati kejujuran. Malu nggak kita? Malu nggak kita? Kalau kita malu, kita harus bersatu, kita lawan. Kita ngelawan Jokowi bukan dia sendiri, banyak begundal-gundalnya. Karena itu pada kesempatan ini para begundal Jokowi ini sadar kita akan mati, kita akan ketemu di dunia berikutnya. Dan kita semua nggak usah takut, mati itu kepastian. Jadi kenapa harus kita takuti? Kalau mati menegakkan kebenaran, kejujuran, itu namanya mati keren, syahid. Buat orang Islam ini mati syahid, masuk surga kita. Daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi, tapi apa boleh buat, yang ini yang paling pinggir sini gitu. Karena itulah kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Sebenarnya kebohongan Jokowi ini kalau dibanding, ijazah palsu Jokowi ini kalau dibanding kebohongan dia selama 10 tahun, nggak tahu mana yang besar, tapi sudah sangat besar. Dampaknya Indonesia mundur. Apakah ada di antara kita yang mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin penipu ini, Indonesia maju? Setak saja tidak, mundur. Sekarang anaknya dia paksa dengan segala cara untuk duduk sebagai wakil presiden. Mau jadi apa kita? Dan buat saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan anaknya ini penghinaan buat 300-an juta rakyat Indonesia. Saya tidak tahu
kok masih ada yang menyanjung-nyanjung penipu ini. Ya, saya tadi dengar Letnan Jenderal Marinir Soeharto mengatakan kita ini dianggap orang nggak kebagian. Saya tidak tahu kebagian. Orang yang ngomong ini orang yang punya perilaku sama dengan binatang, yang dipikir cuma nafsunya, nafsu makan dan yang lain-lain. Dia nggak berpikir pengabdian, dia tidak berpikir ibadah, dia tidak berpikir menjalankan perintah-perintah Tuhan, tidak ada. Yang dipikir bagaimana memenuhi isi perut dia dan keluarganya. Makanya kita ini dianggap enggak kebagian. Ya harus kita lawan. Harus kita lawan. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita, kasihan negara kita. Dan satu lagi mungkin, kalau negara kita ini sampai tergadai kepada asing, terutama Cina, negara kita ini sampai pecah belah, kita masih hidup, kita berdosa kepada orang tua kita, founding fathers negeri kita, karena kita tidak mampu menjaganya. Karena itu kita kewajiban menjaganya. Jangan sampai kita di akhirat ditanya sama bapak kita, aku udah kasih negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa kau jaga. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya kepada seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara saya yang hadir ataupun mendengar ini, sadarlah kita sedang dikhianati oleh Jokowi dan begundal-gundalnya. Kita sedang dijolimi. 10 tahun dipimpin Jokowi ini, tidak ada kemajuan bangsa kita, hancur. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, melindungi, membimbing usaha kita. Dan kepada tim hukum, selamat berjuang, selamat bekerja. Kita ada di belakang, siap menghadapi segala macam yang akan dihadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pernah dengar semboyan kalau bersih kenapa harus takut gitu ya. Nah, kita kami hadirkan tokohnya ini yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Abraham Samad? Ada kami Abraham Samad. Tolong ya pada saudara-saudara sekalian agar bisa memberikan jalan kepada beliau. Ya, hari ini alhamdulillah beliau berkesempatan hadir bersama kita dan kita ingin mendengarkan dukungan yang diberikan kepada empat pahlawan kita, yaitu pahlawan anti gerak bodong. Silakan kepada Tenang. Masih semangat sekarang kan? Enggak. Jangan sampai di sini kita hura-hura, ribut-ribut, bersemangat, tapi begitu di luar dengan Jokowi datang ke Mabes, kita jadi takut. Berani kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior-senior purnawirawan yang saya hormati, rekan saya Pak Rismon sudah pakai jas, gagah sekali. Mas Roy Suryo mana nih? Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bung Fadila. Saya tidak terlalu ingin bicara banyak, cuma berbagi pengalaman sedikit. Bahwa apa yang dialami Bung Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Bung Fadila, ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dulu waktu saya di KPK, saya juga pernah dikriminalisasi. Ditahan 12 jam, tapi kemudian ditangguhkan. Jadi biasa saja pengalaman-pengalaman itu. Tapi yang terpenting daripada ini semua, bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor.
langsung takut, kemudian takut lagi bersuara. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Bung Fadila, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini, intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil ada di depan kita tendang aja begini, kan gitu. Ini bukan batu sandungan yang besar yang perlu kita angkat rame-rame, ini cuma kerikil. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu lebay bahasa anak sekarang ya. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan. Anggap biasa saja. Kemudian yang terakhir mungkin saya nggak perlu terlalu lama. Pesan saya Bung Rismon, Dr. Tifa, Bung Fadila dan Roy Suryo, ini teman-teman semua sudah kumpul. Ini salah satu bentuk dukungan yang kuat ya, yang luar biasa, dan para purnawirawan juga hadir. Ini menjadi semangat kita bersama untuk tetap berjuang, untuk tetap menyuarakan ketidakbenaran, dan tetap jaga saf untuk tetap melawan rejim Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan waktunya 5 menit ya, karena ada banyak sekali nanti yang akan cepat aja Bu, biar nggak terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya mendapatkan kehormatan berdiri di sini untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya akan coba sesingkat-singkatnya. Terima kasih dan salam hormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah mendampingi para pahlawan kita. Saya tadi pakai baju yang dikasih Mas Roy. Saya sudah menjadi sahabatnya Mas Roy dan Bang Rino. Insya Allah saya juga menjadi sahabatnya Dr. Tifa dan Bang Rino. Kami ada mic-nya di sini biar masuk live. Kami adalah dari kalangan akademisi dan cendekiawan. Ya, saya coba sampaikan poin pertama saya adalah tentang integritas. Apa yang membuat teman-teman menyampaikan kebenaran dengan nyali yang tinggi itu adalah integritas seorang ilmuwan ya, yang memahami detil-detil dari apa permasalahan yang mungkin orang tidak tahu. Hal yang pertama ya, saya masih ingat perdebatan ini muncul dari video Bang Rismon yang pertama tentang skripsi. Saya langsung japri Bang Mas Roy. Mas Roy, benar tidak apa yang disampaikan Bang Rismon ini?
Benar, itu sama dengan yang saya sampaikan dulu. Dan saya ingat, Mas Roy, kami pernah bersama dalam kasus rekap, bahwa beliau itu dikriminalisasi di penjara 6 bulan karena akan bersaksi untuk sidang ijazah palsu. Dari sana intuisi saya bekerja. Ini adalah kasus besar. Dan ini harus dikawal tuntas. Hanya orang-orang yang bernyali yang berani menyampaikan kebenaran. Nah, waktu Mas Roy menyampaikan benar, karena saya ragu, saya lupa, kan saya orang IT, saya lupa. Benarkah Times itu belum digunakan pada masa itu? Karena saya lulus, saya adalah angkatan 87, jadi kurang lebih sama dengan masa-masa masih 80-an, di mana komputer itu masih langka digunakan. Nah, karena ada teman bilang, enggak, Times itu muncul udah digunakan kok sejak tahun 30-an. Tapi karena saya percaya dengan integritas Mas Roy, beliau itu sangat detail. Bahkan dalam suatu kesempatan waktu saya menyampaikan contoh C1, Mas Roy itu spontan. Spontan menyampaikan itu tanda tangan palsu. Jadi itulah, ahli itu sangat detail memperhatikan apa yang dianggap awam itu tidak. Jadi saya sampaikan di sini bahwa saya meyakini ya apa yang disampaikan teman-teman tentang ijazah palsu, bahwa ini menjadi rumit, ini harusnya sederhana ya. Logika saja sudah bisa melihat bahwa ini ada yang kontroversi yang tidak sesuai. Contohnya adalah beliau lulus 5 tahun, padahal pernah mengaku IPK itu di bawah 2. Saya kan angkatan 87 dekat. Kita itu masih mengalami itu ya 9 semester. Jadi nggak mungkin orang dengan IPK segitu bisa lulus cepat. Yang kedua adalah spontan itu ya, kacamata, kumis. Oke lah, itu tidak bisa saya buktikan ya. Lalu saya coba detail, lihat Bang Rismon. Itu jarak ya. Memang yang bagian yang diketik tertentu di dalam skripsi judul itu memang adalah ketikan komputer. Karena saya ingat banget, beda antara kerapian spasi antara ketikan komputer dengan yang bukan. Jadi walaupun itu Times yang bukan dengan ketikan komputer pasti beda. Nah itu ya. Lalu ini kan sebentar. Lalu ini kan dibuat rumit. Saya akan coba ya buat sederhana bahwa ukuran ijazah itu adalah kelulusan. Ya, kalau mereka menampilkan foto dan itu bukan bukti. Ya, kelulusan itu apa? Skripsi, lalu transkrip. Jadi kalau digunakan nanti secara hukum dengan yang lain-lain itu tidak, kecuali yang dipermasalahkan dia alumni atau tidak. Oke, kenapa saya bicara ini? Karena waktu sirekap saya berusaha semaksimal mungkin agar apa yang bisa ditemukan oleh orang IT, bukti digital forensik, itu bisa dipahami oleh orang hukum, dijadikan bukti hukum. Kenapa? Ingat kisah Nabi Sulaiman. Waktu itu belum ada teknologi. Beliau harus memutuskan mana bayi yang asli, mana ibu dari bayi yang asli. Saat itu belum ada teknologi DNA. Apa yang beliau lakukan? Dengan kearifan seorang pemimpin, bahwa ibu itu nggak mungkin mau anak dibunuh. Beliau mengambil pedang membunuh anaknya, maka ibu yang asli spontan minta anaknya nggak dibunuh. Dari sanalah beliau tahu. Nah sekarang itu bisa dibuktikan dengan teknologi. Sama dengan ijazah ini. Banyak hal yang gak kasat mata oleh orang awam itu bisa dibuktikan, dikuatkan oleh teknologi forensik. Hidup semangat Bang Rismon, Bang Mas Roy. Yang kedua adalah bahwa saya meminta pada pemimpin aparat hukum, hentikan kriminalisasi terhadap ilmuwan akademisi yang menyampaikan kebenaran dengan ilmunya, karena mereka adalah orang yang langka yang akan menjadi tiang negara ini untuk tidak hancur. Yang terakhir adalah
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Mari kita hening sejenak. Mohon diikuti yang saya sampaikan sebagai bentuk ketulusan dan ikhlasan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Saudara-saudara, saya tahu Anda kesini itu bukan sekedar datang, bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar mengisi waktu, tetapi tersalib di dada Anda sebagai seorang pejuang, seorang pembela terhadap keutuhan, kesatuan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa. Saya bangga dengan saudara-saudara, apalagi para tokoh-tokoh pejuang kita. Saya perlu mengingatkan, di sini ada polisi. Ada polisi enggak? Kalau ada saya senang, karena telinganya akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Orang macam gini adalah aset nasional, aset negara yang perlu kita lindungi, kita amankan, bukan untuk dibungkam. Hanya pikiran anak kerdil yang membungkam orang-orang. Biarkan leluasa. Saudara, yang berkaitan lain-lain sudah dijelaskan atau sudah pernah kita dengar. Saya menambahkan apa yang dijelaskan oleh senior saya, Bapak Letnan Jenderal Soeharto. Intinya 8 tuntutan. Pertama, kembali ke UUD 45. Yang kedua, turunkan Gibran. Kelola lagi sumber-sumber daya alam. Karena apa? Berdasarkan pasal 33 itu adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, reshuffle kabinet. Prabowo harus merasal kabinet, karena kita lihat banyak menteri-menteri yang masih berbau Jokowi. Hilangkan hubungan total dengan Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa, tapi Jokowi pengkhianat lanat. Pantas di foto ini, di gambar seperti ini, memang seperti itu, bahkan lebih dari Dajjal. Orang yang tidak pantas dihormati, orang yang meninggalkan bekas-bekas luka-luka bangsa Indonesia di mata internasional. Hei Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya, para saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele.
Perhatikan 8 tuntutan rakyat, 8 tuntutan para purnawirawan. Kemudian sebagai teman-teman seperjuangan, mohon maaf saya ingin mengingatkan, terus pupuk tekad, niat, dan keikhlasan. Kita bertekad karena kita paham negara intinya ada 2. Dari segi unsur, negara terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain. Dari segi aspek, terdiri dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maka seorang pejuang harus berjuang sekitar yang saya sebutkan tadi, baik secara unsur atau aspek. Begitu ada tanda-tanda menyeleweng keluar dari rel perjuangan, itu kewajiban kita. Bagaimana cara kita? Tetap ada landasannya, yaitu landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ke-8 yang saya sebutkan tadi menyimpang dari butir-butir Pancasila, berarti dia keluar dari kebenaran. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian singkat penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, merdeka. Terima kasih ayah dan tadi Bapak Kolonel Purnawirawan TNI Sumber Waras yang sangat bersemangat. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Keren Caras. Saya menjadikan kalau nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya tidak ingin berorasi ya, tapi saya ingin memberikan sebuah informasi, sebuah skenario yang baru saja saya pikirkan. Mengapa Joko Widodo akhirnya mengadukan masalah ini langsung in person dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dengan skenario ini. Baru saya pikirkan. Dengarkan baik-baik ya. Jadi begini, kawan-kawan semua, semua pasal yang digunakan oleh pengadu yang merupakan pro Jokowi itu secara teoritis tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Baik itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Karena sudah ada putusan MK yang memagarinya. Jadi kalau digunakan pasal penghasutan, MK mengatakan itu adalah delik material. Artinya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan akibat penghasutan tersebut. Nah, dalam kasus ini penghasutannya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Lalu perbuatan pidana akibat penghasutan pasti juga tidak ada, karena kausa primanya tidak ada. Itu satu. Kalau digunakan berita bohong yang selama ini sering digunakan, tidak bisa juga, karena pasal itu di dalam Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya merenung, kok bisa-bisanya yang namanya anggota DPR menyelipkan pasal serupa di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Tetapi alhamdulillah baru saja ada putusan MK kemarin yang mengatakan bahwa yang bisa kita katakan sebagai kerusuhan itu adalah kegaduhan yang sifatnya fisik. Jadi tidak bisa juga seperti masa lalu di mana orang mengatakan bahwa cukup ada berita bohong yang diasumsikan dan kemudian disebarkan melalui media elektronik,
maka orang bisa ditangkap, ditahan, dan divonis. Seperti Bambang Tri dan Gus Nur, Syahganda Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya. Sekarang itu tidak bisa lagi. Nah, karena semua tidak bisa secara teoritis, maka saya katakan memang ada hak Jokowi untuk membela kasusnya ini, yaitu dia mengadukan in person bahwa telah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Itu bisa, baik melalui undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE, bisa, karena hak dia sebagai warga negara. Tapi ancaman hukumannya memang kurang dari 5 tahun, sehingga tidak ada alasan untuk menangkap dan menahan. Oke, lalu kemudian kita euforia. Waduh, senang sekali kalau begitu, nanti kita akan bisa buktikan ijazah asli atau tidak. Belum tentu. Jadi nanti permainan yang akan dia lakukan adalah, saya sengaja buka ini biar nanti kita aware semua. Sengaja yang dia lakukan adalah perangnya bukan di pembuktian ijazah palsu atau tidak, tapi perangnya sudah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik atau tidak. Jadi nanti yang akan dibawa bukti adalah rekaman-rekaman dari elektronik, internet, YouTube dan lain sebagainya, media sosial, dari Dr. Tifa, dari Dr. Rismon, dari Dr. Roy Suryo, dari Rizal Fadila. Itu yang kemudian dicarikan ahlinya untuk mengatakan bahwa ini asli, benar-benar dan lain sebagainya. Ketika dikonfirmasi kepada 4 calon tersangka, kan gitu, maka kan kita tidak punya tradisi bohong kan? Kita mengatakan ya memang rekaman saya itu. Tetapi ya, Anda harus baca konteksnya. Tidak begitu. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus aware. Satu kuncinya adalah kita tuntut Polda Metro Jaya untuk memproses kasus pidananya terlebih dahulu. Jadi kasus pidananya adalah penggunaan dokumen palsu. Kalau seandainya diperiksa pengaduan pencemaran nama baik atau fitnahnya, jangan mau kita melawan. Kita bilang lakukan dulu verifikasi penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo, diduga sejak dia mendaftar sebagai calon wali kota Solo sampai gubernur DKI dan sampai presiden Republik Indonesia. Itu saja pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jalan. Menit 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mati Jokowi. Teman-teman sekalian, para senior yang saya hormati, saya mau GR sedikit, gede rasa, gede rumongso. Jadi ketika muncul dari Bung Rismon soal omong-omong seperti ini, saya podcast dengan Ahmad Rosinudin karena tiba-tiba ada persatuan pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini, ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Rosinudin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Rosinudin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah.
gue cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara Lebih Halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan. Karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan. Tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, si Tito segala macam itu. Cuma satu yang belum dilakukan, nembak kepala Kapolri, itu aja, ya. Jadi mumpung ada tadi senior-senior kita purnawirawan dan disebutkan bahwa ada 8 tuntutan. Nomor 8 itu penting banget. Dan sekarang masukan dari Ordal itu Prabowo galau. Kalau Ordal ini tidak dieksekusi, kita minta tuntutan ke-8, satu dikit lagi. Tuntutan ke-8 yang ke-8 itu adalah kembalikan polisi pada fungsi kamtip. Ya, jangan so-soan jadi super body seperti sekarang. Bayar, 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 bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita banyak mendapatkan pendapat-pendapat dari para ahli, mungkin sekarang giliran dari POV-nya dari seorang ibu ya, dari seorang emak-emak. Seperti yang kita ketahui, kalau pendidikan itu adalah sangat fundamental untuk setiap dalam setiap kita berkehidupan. Kalau apabila ijazah palsu ini tidak akan selesai, akan berakibat panjang kepada pendidikan anak-anak kita nanti. Coba bayangkan, bila ijazah palsunya Jokowi tidak pernah terungkap, kemudian apa yang terjadi apabila kemudian anak kita melamar pekerjaan, kemudian dilihat dari mana? Dari Indonesia. Atau anak kita ingin mengambil S2 ke negara lain, kemudian dilihat lagi dari mana? Indonesia. Apa yang terjadi? Mereka akan meragukan mutu dari bangsa Indonesia. Apakah mama, saya mau tanya sekarang, apakah kita akan rela apabila anak-anak kita semuanya nanti hanya gara-gara satu orang, kemudian anak kita yang benar-benar tekun belajar akhirnya disamakan seperti yang sekarang ini? Apakah kita rela? Kita tidak akan rela. Dan di sini mama kita siap akan berdiri di depan bersama dengan para tokoh dan para ahli yang sekarang sedang dikriminalisasi karena di situ ada nasib dari anak-anak kami. Sekian dan terima kasih, dan sekali lagi kami tidak takut. Sekali lagi semuanya, kami tidak takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngomong panjang, kami meminta ketika saya ngomong takbir, maka kalimat takbir harus dikumandangkan biar semangat, ya. Takbir! 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 Terima kasih. Yang kami hormati saudara-saudara seperjuangan, baik yang ada di ruangan yang mulia ini maupun saudara-saudara seperjuangan dari Sabang sampai Merauke, sebangsa dan setanah air. Kami melihat dari segala persoalan ini, ternyata kami ini sedang dihadapkan dengan yang satu ilmu cahaya dan yang satu dulmun, kedoliman, kegelapan. Jadi kami atas nama rakyat, petani dan nelayan, baik seluruh dari Sabang sampai Merauke, seluruh bangsa Indonesia ini, kami akan mengatakan bahwa saudara-saudara yang sedang memperjuangkan kita ini, sesungguhnya dia adalah simbol daripada al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu adalah cahaya. Tapi sebaliknya, apa yang dikatakan yaitu Joko Samiri dan beserta para pengikutnya itu adalah simbol dari dulmun, jahlun. Jahlun itu jahiliyah, dulmun itu dolim. Nah, artinya kepada seluruh rakyat Indonesia, jadilah kalian cahaya-cahaya itu, karena tidak ada kegelapan, tidak ada kedoliman kalau datang cahaya, kalau datang ilmu. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang tahu tentang kebenaran, yang tahu tentang apa itu hak dan apa itu batil. Maka dari sini kami katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami tidak ada kepentingan, kami bukan pekerja proyek, kami bukan menteri, kami tidak pernah meminta duit sepeser pun dari negara. Kami makan, kami hidup di negara Indonesia ini hasil dari kami menjaring ikan di laut. Kami makan, kami hasil dari menanam padi di sawah. Maka dari itu kami bicara bukan atas dasar kepentingan apapun. Kami tidak ingin jadi menteri, kami tidak ingin jadi dewan ataupun apa. Tapi kami memang benar-benar merasakan bahwa bangsa Indonesia ini sedang dipimpin oleh kelompok orang yang dolim. Terima kasih. Orang Banten biasanya ngomong begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Lan utawi ilmu iku cahaya, lan utawi dulmun dolim iku pepeteng, kegelapan. Mau di pihak kegelapan apa mau di pihak cahaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian,
Pada kesempatan ini saya akan mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang telah beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan saksi lillah karena Allah, walaupun itu terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua, dan terhadap karib kerabat atau kroni atau korsa atau kelompok. Ayat ini saya mau tujukan khusus kepada Joko Widodo, Presiden yang ke-7, kepada Prabowo Subianto, Presiden yang sekarang sedang menjabat, dan kepada Gibran, Wakil Presiden sebelum diturunkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertama, wahai Prabowo Subianto, kami tahu bahwasanya engkau jadi presiden tidak lepas dari campur tangan permainan Jokowi, betul tidak? Meskipun seperti itu, meskipun masa lalunya seperti itu, meskipun Prabowo prosesnya jadi presiden dibantu Jokowi, tapi manakala Prabowo telah jadi presiden, maka dia berkewajiban mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo Subianto, kami mendesak kepada Anda, mintalah kepada Jokowi untuk segera memperlihatkan ijazahnya kalau ada. Apakah ijazah yang ada di SMA maupun di UGM. Yang kedua, saya minta kepada Gibran yang sekarang jadi wakil presiden. Dalam ayat tadi, setiap orang harus bersikap adil, meskipun terhadap dirinya, meskipun terhadap kedua orang tuanya. Wahai Gibran, meskipun Jokowi bapak Anda telah merekayasa berbagai hal sehingga engkau menjadi wakil presiden, Anda harus bersikap adil. Segera minta kepada bapak Anda, segera minta kepada Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kalau ada, khususnya kepada Dr. Suryo, takbir, kepada Dr. Tipa, takbir, kepada Kang Rijal, takbir, kepada Bung Risman, takbir. Kalau Gibran tidak berhasil meminta kepada ayahnya untuk memperlihatkan ijazahnya, maka harus segera mundur dari wakil presiden. Terakhir, ini yang hadir dari berbagai kelompok latar belakang. Mari kita bersatu. Bukan hanya urusan ini, termasuk urusan lain, yaitu urusan PIK 2. Siap berjuang untuk melawan oligarki, siap berjuang untuk melawan Antoni Salim, siap berjuang untuk melawan aguan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari api Jawa. Selanjutnya kami panggilkan Ustaz Hidayah, Ketua Komnas Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Yang takbir separuh, yang lainnya takut.
Terima kasih kepada para jenderal yang masih terus mengawal NKRI. Ini kita patut bersyukur kepada Allah masih ada jenderal-jenderal ini yang masih mempunyai rasa nasionalisme, yang masih cinta negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Maka kita sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat siap kompak, siap bersatu, siap dukung para pejuang kita. Takbir. Kepada sahabat kami yang saat ini akan dilaporkan dan sudah dilaporkan oleh Jokodok hari ini, ya, jangan pernah takut, jangan pernah mundur, jangan pernah merasa lelah. Nabi sudah katakan qul haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Kenapa? Kebenaran harus tegak di bumi ini, betul? Maka sekali lagi pantang mundur. Sebab para pejuang-pejuang kita dahulu pasti mereka merasakan bagaimana ada di sel, betul? Pasal 160 adalah pasal yang memang sengaja dibuat oleh Belanda untuk membungkam para tokoh-tokoh, untuk membungkam para pejuang-pejuang, untuk menyuarakan kemerdekaan, betul? Ini hanya pasal karet, ini hanya pasal penghasutan, ini pasal hanya untuk membungkam para tokoh. Sekali lagi, jangan pernah mundur, jangan pernah takut, dan jangan pernah merasa lelah untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, saya ingin tahu rasa hati kita bersama. Siap kawal para pejuang kita, siap kawal para purnawirawan kita, siap untuk meneteskan darah terakhir untuk kesatuan negara kita. Takbir. Ini adalah para pejuang-pejuang kita. Maka ketika seorang pejuang ini melaksanakan tugasnya, dia tidak pikirkan bagaimana keluarganya, dia sudah tidak pikirkan bagaimana kerabatnya, dia sudah tidak pikirkan mau mendapat apa tidak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana rakyatnya hidup damai, sejahtera, adil dan sentosa, betul? Di mata mereka sudah tidak ada lagi materi karena mereka sudah berkecukupan. Di mata mereka sudah tidak perlu lagi jabatan karena memang sudah mereka menjabat. Tapi di mata mereka masih ada masa depan anak-anak mereka yang memang butuh daripada kesejahteraan bangsa kita. Sekali lagi kepada para pejuang yang hadir di sini, satukan langkah kita, rapatkan barisan, rapikan sop kita, susun kekuatan strategi yang baik. Bagi para penyusup, mereka adalah pecundang, dan bagi para pecundang, keluar dari barisan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu diketahui yang tidak disinggung oleh tadi. Yang pertama, kalau kita bicara soal Mulyono, itu tahun 80 tidak diperlukan daftar dia ikut di fakultas kedokteran, di kehutanan, dan lulusnya pun tahun 80 tidak ada dalam daftar itu. Setelah itu ada Bang Rismon, Ibu Tifa, Dokter Tifa, sama Dokter Roy juga. KKN-nya nggak ada, skripsinya juga nggak jelas, apalagi ijazahnya. Saya kira itu dulu yang paling penting. Dan terima kasih kepada para jenderal senior yang tadi hadir, dan kepada 4 orang, termasuk rekan saya juga, ada Bang Damai Hari Lubis, Jenderal Purnomo juga hadir, Bang Marwan, dan semua para kolonel dan rekan-rekan semuanya. Tapi paling tidak, apa yang disampaikan tadi itu adalah sebuah kepedulian bahwa ingin Indonesia ini baik, Indonesia itu maju, gitu ya.
Indonesia itu memiliki karakter pemimpin yang benar-benar bukan cuma sekedar jujur, tapi memiliki intelektual, bisa menjaga Indonesia, bukan malah gunung hutangnya atas rakyat yang harus dibebani. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Nah, selain daripada itu perlu saya tegaskan bahwa kemarin rekan saya Damai Hari Lubis, Bang Damai, dipanggil oleh Mabes Polri diperiksa soal laporan 9 Januari tentang ijazah palsu yang kaitannya 263 sampai 266 pasalnya. Kemarin Bang Damai berdiri, siap ya? Nah, inilah dia Bang Damai yang sudah diperiksa kemarin di Mabes Polri. Entah giliran kita, entah giliran Mbak Kurnia, nanti juga mungkin untuk melengkapi klarifikasi tersebut akan dipanggil. Jadi sekali lagi saya tambahkan bahwa tahun 80 pendaftaran tidak ada yang kami lihat di daftar UGM itu ada nama Joko Widodo. Sampai lulusnya pun tidak ada, daftarnya pun ada semua. Apalagi KKN, apalagi skripsi, apalagi ijazah. Saya kira nanti biarkan saja. Kalau memang ini hari Joko Widodo sebagai ex-presiden 7 itu melaporkan, itu bagus. Biarkan saja nanti hukum yang akan mengolah, asal objektif. Jangan sampai kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman melakukan suatu bentuk rekayasa yang tidak baik. Karena ini lawannya adalah rakyat. Silakan aja buka apa adanya. Saya kira rakyat Indonesia bisa kok memaafkan, tanda kutip. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Insya Allah kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesalahan itu ada pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam dan Sekjen CPK, tim pembela ulama dan aktivis ya. Misalnya Yogyakarta dan Solo. Saudara sekalian, Bapak Ibu dan sekali, pada akhirnya ya, banyak sekali yang kita berbicara. Kami sungguh mohon maaf jika kami tidak memberikan banyak waktu, dikarenakan memang waktu yang sangat terbatas. Untuk itu kami akhiri acara ini dengan satu kata sambutan dan dukungan bagi yang merupakan gol daripada acara ini pada manusia merdeka, bangsa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua sudah pidato, saya ingin pidato kepada Joko Widodo. Saya dari tadi melihat foto ini sangat menarik. Hanya foto Widodo yang wajahnya sudah gelap. 4 foto lain wajahnya cerah ceria. Nah, ini mungkin kebetulan, tapi mungkin Allah sudah menurunkan sinar kegelapan ke wajah Joko Widodo. Wahai Bapak Joko Widodo, lebih 10 tahun kau bikin bangsa ini gila terhadap kelicikanmu. Wahai Joko Widodo, kamu sudah persiapkan anak dan menantu kamu dan membawa semua orang menjadi penyembah kelicikanmu untuk merebut kekuasaan. Wahai Joko Widodo, saya tidak tahu, siapa tahu kamu sedang mempersiapkan cucumu Jan Etes untuk berkuasa juga selanjutnya. Wahai Joko Widodo, kami bangsa Indonesia sudah capek dibikin gila oleh satu keluarga dari Solo. Saatnya seluruh bangsa Indonesia mengakhiri kegilaan ini yang dibuat oleh keluarga Joko Widodo. Saya pikir para jenderal sudah menyadari bahwa untuk mengakhiri kegilaan yang dibikin oleh keluarga Joko Widodo, maka langkah pertama adalah turunkan Gibran.
Setelah itu kita amputasi semua segala kekuasaan Joko Widodo yang selama lebih 10 tahun ini membuat gila seluruh bangsa Indonesia oleh satu keluarga dari Solo. Pak Joko Widodo sampai ketemu di akhirat dan bertanggungjawabkan kerusakan bangsa ini yang kau lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.